Manchester United adalah salah satu klub yang punya banyak legenda. Namun, ketika banyak legenda klub lain sukses berkiprah di dunia kepelatihan, jalan berbeda diambil para legenda setan merah. Banyak dari mereka yang gagal berkarir sebagai juru taktik. Justru, para legenda ini mengambil jalan lain, menjadi pengkritik paling getol mantan klub sendiri. Ruben Amorim spesifik mengatakan kalau kritikan para legenda MU ini sedikit banyak telah memengaruhi klub. Banyak fans MU juga mulai bosan mendengar ocehan para legenda MU yang seringkali terasa terlalu memojokkan dan terlalu keras mengkritisi klub. Lantas, kenapa para legenda MU ini sangat keras mengkritisi mantan timnya sendiri? Apakah cuma demi cuan? Di video kali ini, Starting Eleven mau mencoba mengulas alasan di balik nyinyiran para legenda Manchester United untuk mantan klubnya. Kenapa para legend MU cenderung lebih keras mengkritisi klubnya dibanding legend-legend klub lain? Simak ulasannya. Semua orang, bahkan yang bukan fans Manchester United sekalipun, mengingat kejayaan setan merah di tangan Sir Alex Ferguson. Kesuksesan Sir Alex yang mampu membawa sederet trofi ke lemari trofi setan merah tidak hanya membuat MU disegani kala itu. Sir Alex juga membentuk para pemain tangguh dan bermental juara. Namun tak terasa 13 tahun sudah manajer ikonik Manchester United itu meninggalkan klub kesayangannya. Selama periode itu pula, banyak anak didik Fergie yang mulai meninggalkan hingar-bingar rumput hijau. Mereka tak lagi perkasa dan kemudian memutuskan untuk gantung sepatu setelah dimakan usia. Sayangnya, meski Fergie adalah pelatih hebat, jarang ada anak didiknya yang berakhir sukses menjadi pelatih ataupun manajer. Gary Neville sempat dicap payah ketika menangani Valencia pada 2015. Roy Keane juga bernasib serupa ketika menangani Sunderland pada 2008. Pun begitu yang terjadi pada Wayne Rooney di Derby County dan Plymouth. Ketika jalan manajerial seolah tertutup, para legenda MU ini mengambil jalan lain untuk mencari pundi-pundi pound sterling. Banyak dari mereka beralih profesi menjadi pandit alias pengamat. Namun sebagai pengamat, para legenda MU ini seolah punya satu target favorit yang sama, Manchester United. Saat legenda-legenda klub lain tampak tak begitu frontal melontarkan kritik untuk mantan tim masing-masing, para legend MU ini justru sering memberi komentar brutal untuk MU. Mulai dari sebutan payah untuk pelatih, kapten, hingga para pemain lain. Ini membuat para legend MU istimewa karena bahkan fans sendiri banyak yang melabeli mereka sebagai tukang nyinyir. Para pecinta sepak bola, terutama fans Manchester United, jelas sudah hafal dengan karakter para legenda MU seperti Gary Neville, Paul Scholes, atau Roy Keane. Meski begitu, terkadang masih banyak yang heran akan nada kritikan mereka terhadap MU. Kenapa para legenda ini terkadang sangat keras mengkritik mantan timnya? Seperti yang telah disebut, para legenda MU yang kini duduk di sofa-sofa komentator stasiun televisi dahulu bukan sosok biasa. Mereka adalah para jagoan, petarung andalan Sir Alex Ferguson di atas lapangan. Merekalah yang membawa MU menjuarai sederet trofi di bawah Sir Alex. Sebagaimana yang sudah banyak diceritakan, Sir Alex Ferguson punya standar yang tinggi di Manchester United. Bahkan ketika Sir Alex marah, ia tidak segan-segan membentak para pemain, bahkan sampai melemparkan sesuatu ke muka mereka. Didikan keras membuat para legenda MU seperti nama-nama tadi tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Sayangnya, dunia berevolusi. Dahulu gaya melatih keras dan disiplin ala Fergie mungkin berhasil membentuk karakter. Namun di era sekarang, karakter demikian tampaknya mulai tak relevan. Meski begitu, karakter itu sudah kadung melekat pada diri para mantan pemain MU sehingga karakter itu pun terbawa ketika mengomentari setan merah. Para legenda ini merasa MU selalu punya standar yang tinggi, menurut tolak ukur mereka sendiri tentunya. Maka dari itu, ketika merasa klub yang sekarang tak mampu memenuhi standar itu, keluarlah kalimat-kalimat keras dari mulut para legenda ini. Mereka merasa MU sekarang masih MU yang dulu, MU yang ada dalam fase jayanya.
Kritikan-kritikan keras dari para legenda MU menurut beberapa fans kadang justru tidak terasa seperti kritikan. Kadang komentar-komentar keras itu malah terdengar seperti opini pribadi yang tidak mewakili pandangan fans dan terkadang tak sesuai fakta. Pertanyaannya, kenapa komentar-komentar mereka masih terus berseliweran? Inilah penyebab terbesar mengapa para legenda MU ini begitu gencar menyasar mantan tim mereka. Gary Neville, Wayne Rooney, Paul Scholes, atau Roy Keane selalu mendapat panggung untuk bicara. Beberapa dari mereka bahkan secara khusus bekerja sebagai komentator stasiun-stasiun televisi di Inggris. Ada istilah nggak MU nggak makan. Istilah ini tentu sangat relevan dengan negeri asal MU itu sendiri, yaitu Inggris. Bagi media Inggris, berita tentang Manchester United adalah santapan lezat karena mampu menyedot banyak atensi. Bahkan Sergio Aguero pernah mengkritik dengan sebutan bahwa semua media Inggris adalah fans MU. Pada tahun 2025, menurut data dari Football Jobs, MU memang merupakan salah satu klub dengan basis penggemar terbanyak dunia. Basis penggemar MU diperkirakan mencapai 200 juta lebih manusia di seluruh dunia. Itu adalah jumlah terbanyak ketiga setelah Barcelona dan Real Madrid. Angka penggemar yang begitu tinggi ini tentu membuat berita MU jadi berita yang paling digemari di dunia. Belum lagi semasa menjadi pemain, para legenda tadi adalah pemain-pemain yang banyak dikagumi. Singkatnya, mereka dibayar untuk berkomentar dan secara kebetulan topik yang laku di pasaran memang seringkali topik mantan tim mereka, Manchester United. Kita sudah tahu bahwa Manchester United adalah salah satu klub dengan basis penggemar terbesar di dunia. Lalu kita pasti tahu dari mana angka yang begitu besar itu bisa muncul. Ya, dari mana lagi kalau bukan dari segi prestasi. Dalam hal ini, MU adalah klub istimewa. Bukan cuma soal angka jumlah trofinya, tetapi soal bagaimana perjalanan sejarah klub ini. MU era Sir Alex adalah monster mengerikan. Tapi sepeninggal Sir Alex, monster itu sudah kehilangan wibawanya. Ibarat kata, MU era Sir Alex adalah singa yang mengerikan. Tetapi MU era setelah Sir Alex justru lebih mirip kucing lucu yang sering mengundang gelak tawa. Inilah yang membuat MU istimewa. Minat pasar akan berita MU tidak hanya muncul karena tim ini punya basis penggemar yang begitu besar, tetapi juga ada sebuah narasi yang menjual. Keruntuhan sebuah dinasti yang dahulu pernah berjaya. Narasi itulah yang membuat banyak orang terus penasaran dan mengorek apa yang salah, apa yang beda dari MU sekarang dan MU dahulu. Ditambah di era perkembangan teknologi dan sosial media yang begitu cepat, berita-berita terkait MU terus mendapat trending dalam waktu singkat. MU dahulu terkenal karena dipuji, sekarang MU terkenal karena dibully. Kritikan, serangan, hingga bulian ikut mengangkat pamor tim satu ini meski secara prestasi mereka jauh dari kata sukses. Mungkin apabila tren media sosial sudah merebak pada medio 90 hingga 2000-an, Liverpool akan merasakan posisi MU sekarang. Kala itu The Reds sedang mengalami masa suram dan bahkan sempat puasa gelar 30 tahun lamanya. Mungkin kalau itu terjadi sekarang, kita akan melihat banyak legend Liverpool yang mengkritik keras timnya selayaknya para legend MU. Akhirnya, setelah mengetahui sebab-sebab mengapa para legenda MU seringkali mengkritik keras serta nyinyir ke tim sendiri, kita perlu tahu apa akibat dari sindiran tersebut. Kita tahu MU belum bisa bangkit dari keterpurukannya. Tak bisa dipungkiri, ada andil para legenda itu pula dalam keterpurukan MU yang sekarang. Para legenda MU seperti Neville, Scholes, dan Keane punya panggung untuk bicara. Panggung punya pasar yang meminta. Pasar pun menerima permintaan berdasarkan performa MU di atas lapangan. Maka disitulah terjadi lingkaran setan. Sekalinya MU bermain buruk, maka itu akan langsung jadi santapan para pandit yang juga legenda MU tadi. Dampaknya, satu laga MU main buruk dan setelah itu mendapat komentar keras dari para legenda. Di laga berikutnya, para pemain tampil seperti membawa beban berat, tidak ingin membuat kesalahan demi menghindar dari kritikan-kritikan tadi. Pada akhirnya, MU tak bisa main bagus dan siklus itu kembali terulang.
Ruben Amorim sudah mewanti-wanti itu sejak pertama kali datang hingga konferensi pers terakhirnya. Kalau orang-orang tidak bisa menghandle Gary Neville dan semua kritikan, maka kita perlu mengganti timnya, kata Amorim. Ucapan ini adalah sebuah pesan bagi MU bahwa yang terpenting adalah fokus pada satu tujuan. Kritikan pada akhirnya tidak selamanya salah. Amorim sendiri dahulu pernah bilang bahwa kritikan adalah hal yang wajar karena pada akhirnya fans cuma ingin melihat MU kembali berjaya. Tapi tak bisa dipungkiri, apabila kritikan itu datang bertubi-tubi, apalagi dengan nada yang sangat keras, siapapun pasti bisa meledak, termasuk Amorim pun demikian. Itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai mengapa para legenda MU sering mengkritik keras penampilan mantan timnya. Kritikan-kritikan akan selalu ada, tinggal bagaimana MU merespon kritikan-kritikan itu. Kalau menurut kalian Football Lovers, bagaimana cara MU merespon banyaknya kritikan dari para legendanya? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.